Iya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan, yaitu tentang cara mengatasi Vespa boros ya. Khususnya ini bagi para skuter-skuter pemula yang masih ragu ataupun bingung dalam menangani sebuah permasalahan Vespa. Namun sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe sebagai tanda persahabatan kita. Langsung saja untuk tips dan caranya ya. Itu sangat mudah. Sebenarnya untuk Vespa boros itu faktor utama itu dari karburator ya. Sehingga kalau kita mampu menyeting karbu dengan benar, baik dan benar, itu saya yakin Vespa kita pasti irit ya, dijamin irit. Nah, oke, langsung saja untuk caranya supaya kita itu lebih. Namun dengan catatan kalau Vespa irit biasanya ya tenaganya memang agak kurang ya, lain dengan maksud saya dengan Vespa yang boros ya, itu memang sudah hukum malam apa ya, hehehe. Ya, untuk yang pertama kita di bagian main jet ini ya, di bagian main jet ini memang untuk mengatur jalannya bahan bakar, di mana itu semakin kendor sifatnya ini semakin boros, begitupun sebaliknya. Ini untuk di bagian main jet. Nah, untuk yang kita mainkan itu di bagian pilot jet nantinya ya. Oke. Namun untuk langkah yang pertama, Vespa kita bunyikan. Setelah Vespa berbunyi, kemudian kita naikkan bunyi Vespa dengan cara memutar ataupun mengencangkan di bagian spuyer gas. Nah, di bagian spuyer gas ini kita naikkan, namun jangan terlalu tinggi ya. Fungsinya itu untuk mengetahui Vespa itu naik ya. Iya. Setelah pastikan sudah bunyinya naik, kemudian kita masuk di bagian pilot jet. Di bagian pilot jet ini kita setting kencang ya, fungsinya supaya irit. Nah, kita setting kencang, namun dengan catatan itu ketika kencang ya, terlalu kencang itu Vespa justru malah mati, boleh kita kendorkan sedikit saja. Ya, kita kendorkan sedikit. Nah, begini ya. Nah, setelah tersetting di bagian pilot jet ini, nah kita kendorkan sedikit saja. Dengan catatan itu Vespa tidak mati ya, iya. Kita kendorkan sedikit. Pastikan setelah bagian pilot jet ini tersetting, kita masuk di bagian main jet. Nah, pada bagian main jet ini boleh kita kencangkan ataupun kita kendorkan ya. Intinya itu kita mencari jeritan suara yang naik. Nah, ketika kita kendorkan, bunyi Vespa itu biasanya itu akan naik ya, ataupun kita kencangkan itu bunyi Vespa akan naik. Nah, disitulah kita untuk mencari bunyi Vespa yang naik. Nah, ketika bunyinya naik, stop dalam penyetingannya. Nah, intinya itu putaran ini untuk mencari bunyi Vespa yang naik. Setelah pastikan bunyi Vespa naik ya, sudah ketemu, kita masuk di bagian settingan angin bagian bawah, yaitu di bagian settingan angin atau spuyur angin ya, di bagian bawah ini. Dengan cara yang sama, boleh kita kencangkan ataupun kita kendorkan. Pada intinya itu untuk mencari suara yang naik ataupun jeritan yang naik. Nah, pastikan untuk semuanya sudah tersetting ya, ketemu bunyi Vespa yang paling tinggi, naiknya ketemu paling tinggi. Nah, setelah itu tinggal kita kendorkan di bagian spuyer gas. Nah, kita kendorkan di bagian spuyer gas ini. Nah, kita kendorkan untuk mencari langsam ya. Dalam arti itu Vespa bunyinya itu paling rendah. Dalam arti itu bunyi seakan-akan mau mati namun tidak mati. Nah,
kita kendorkan sampai benar-benar Vespa itu langsam, seakan-akan kayak mau mati namun tidak mati. Nah, setelah ketemu hal tersebut, boleh kita untuk mengetesnya ataupun mencobanya dengan cara mengagetkan di handle gas ini. Nah, di bagian handle gas ini kita kagetkan ya. Nah, kita kagetkan itu bunyi Vespa terseret atau tidak. Kalau terseret itu berarti untuk settingannya kurang pas, sehingga boleh kita setting kembali dengan cara yang sama, namun untuk main jetnya kita kendorkan sedikit. Iya, di bagian maksud saya di bagian pilot jet. Di bagian pilot jetnya ini, di bagian pilot jetnya kita kendorkan sedikit dengan cara yang sama. Itu kita mencari jeritan yang tinggi kembali. Biasanya kalau memang ketemu itu Vespa itu menjadi lebih irit. Terima kasih, mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat. Terima kasih, mungkin cukup itu saja. Sekali lagi jangan lupa untuk di-subscribe sebagai tanda persahabatan kita sesama skuteris. Terima kasih.